Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat, cup muat. Adik-adik sekalian, pada hari Minggu ini kita memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus. Adapun tema kita adalah menjadi orang kudus. Menjadi orang kudus. Adik-adik tahu nggak ya apa itu orang kudus? Nah, orang kudus adalah orang-orang yang telah banyak melakukan kebaikan dalam hidupnya, rajin berdoa, rajin membantu sesama, dan melakukan karya amal. Nah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu sampai pada kematian mereka, sehingga gereja memberikan penghormatan yang khusus untuk mereka. Nah, kalau sekarang ini bisa nggak ya kita menjadi orang kudus? Ya tentu bisa, dengan cara meneladani hidup mereka, mencontoh hidup mereka. Pasti adik-adik semua memiliki pelindung orang kudus seperti Frater. Frater nama lengkapnya Leonardo Kelvin Tandiai. Di nama pertama Frater itu adalah nama orang kudus, atau biasa kita sebut sebagai santo atau santa. Nah, teman-teman juga pasti memiliki pelindung orang kudus, misalnya Francisca, Agatha, Natalia, Albertus, dan lain-lain. Jadi kita semua memiliki pelindung orang kudus. Nah, pada hari ini gereja memperingati semua orang kudus itu. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, marilah kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa dalam surga, pada hari ini kami anak-anak-Mu kembali bersama-sama melakukan pendampingan sekali. Kami mohon ya Tuhan, hadir dalam pendampingan kami. Semoga Engkau selalu menyertai hidup kami. Hari ini kami memperingati semua orang kudus-Mu. Kami mohon bimbinglah kami untuk selalu meneladani kebaikan-kebaikan mereka, untuk selalu berbuat baik kepada sesama, kepada ciptaan, dan terutama untuk selalu menghormati Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, bacaan Injil kita hari ini diambil dari
Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ayo kita baca dan dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus, Sailo. Ulang lagi Pak. Dari adanya. Demikian. Masih merekam juga Pak? Iya. Apa sih apa ini? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Toh? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apakah kalian tahu apa artinya santo dan santa? Ya, benar. Santo dan santa adalah orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang selama masa hidupnya selalu melakukan kehendak Tuhan. Contohnya seperti rajin berdoa, membaca kitab suci dan merenungkannya, menolong orang, memberikan derma, dan memberikan kesaksian. Karena mereka selama masa hidupnya selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, akhirnya mereka ketika meninggal masuk dan tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Nah, adik-adik, setiap tanggal 1 November seperti hari ini, gereja kita memperingati hari raya semua orang kudus. Kita menghormati mereka semua yang telah tinggal bersama dengan Yesus di surga, karena pertama adalah mereka sudah melakukan hal-hal baik selama hidup mereka di dunia, dan mereka juga turut membantu kita yang masih hidup di dunia ini. Bagaimana orang-orang kudus itu membantu kita? Peran mereka sama seperti ketika kita meminta bantuan melalui perantaraan Bunda Maria. Ketika kita ingin berdoa dan menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Yesus, kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, bundanya, supaya doa-doa kita itu dapat didengarkan oleh Yesus, karena bundanya sendiri membantu kita untuk memohonkannya kepada Yesus. Seperti dalam bulan Oktober kemarin, kita merayakan bulan doa Rosario. Kita berdoa memohon melalui perantaraan Bunda Maria. Dan orang-orang kudus juga ini semuanya seperti yang dikatakan oleh Frater Calvin di atas, mungkin seperti Santo Fransiskus atau Santa Agatha, Santa Agnes, Santo Cornelius, dan semua orang-orang kudus lainnya. Mereka turut membantu kita juga untuk mendoakan kita, orang-orang yang masih hidup di dunia ini, khususnya mereka yang menggunakan nama mereka sebagai pelindung, seperti Agatha, Agustinus, Fransiskus, Cornelius, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, selain itu kita juga bersama seluruh gereja memperingati hari raya semua orang kudus ini, supaya kita mengingat mereka, mengingat hal-hal baik yang pernah mereka lakukan selama mereka masih hidup.
Dan harapannya dengan mengingat segala perbuatan-perbuatan baik yang mereka pernah lakukan, kita juga dapat melakukan hal yang demikian supaya kita pun bersama dengan orang-orang kudus lainnya boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi adik-adik, apakah kalian ingin juga menjadi seperti Santo dan Santa? Nah, kalau kalian ingin juga menjadi orang-orang kudus yang tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam surga, kalian juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Misalnya seperti selalu membantu orang tua, mendengarkan perintah orang tua, mengerjakan tugas sekolah, rajin berdoa, membaca kitab suci, memberikan derma, menyayangi adik dan kakak. Semua perbuatan-perbuatan baik itu pastinya akan membantu kita agar kita juga bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan orang-orang kudus, bersama Bunda Maria, dan tentu juga bersama dengan Yesus penebus kita. Adik-adik sekalian, untuk kreativitas kita di pertemuan kali ini, kita akan belajar membuat boneka malaikat kudus dari kertas. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk kita buat bersama-sama. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada kertas putih, dan juga kertas berwarna. Nah, warna kertasnya boleh disesuaikan dengan warna yang adik-adik sukai, bisa warna kuning atau warna biru. Nah, di sini saya menggunakan warna pink dan warna hijau. Kemudian, selain kertas, kita juga akan menggunakan karet gelang untuk mengikat. Kemudian peralatan yang kita butuhkan, yang pertama adalah gunting, kedua adalah pulpen berwarna hitam, dan juga pulpen berwarna merah. Setelah itu kita membutuhkan lem dan koin untuk nanti menggambar. Nah, itu peralatan dan bahan yang kita butuhkan. Nah, cara membuatnya, kertas putih yang panjang ini kita lipat dari sudut bawah seperti ini. Kemudian kita tekan membentuk baris. Kemudian setelah itu kita balik, kita balas, dan kita lipat lagi dari sisi yang berbeda. Terus kita lipat sampai mencapai ujung dari kertas putih ini. Nah, lipatnya yang rapi ya adik-adik, supaya nanti hasilnya jadi bagus juga bonekanya. Nah, dilipat. Nah, seperti ini, kemudian ditekan untuk membentuk lipatan-lipatan dari kertasnya. Setelah itu kita lipat begini, usahakan sejajar. Nah, seperti ini. Kita sejajarkan dulu ya supaya rapi. Nah, setelah itu di sini bisa dilem supaya terpisah. Di sini kita menggunakan lem. Sisi bagian dalamnya kita lem. Nah, kemudian kita rekatkan.
Nah, ini untuk bagian yang pertama. Sudah jadi ya. Oke, kemudian begitu juga dengan yang kertas berwarna. Ini kita lipat juga. Sama seperti tadi teman-teman, kita lipat dari ujung. Nah, kertas yang kedua ini ukurannya harus lebih kecil dari kertas yang pertama, karena kertas yang kedua ini akan berada di bagian luar, jadi harus lebih kecil. Nah, setelah itu kita bentuk garis-garisnya. Setelah itu kita lipat lagi kayak tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Usahakan seimbang ya. Oke. Nah, ini sudah. Setelah itu kita ambil yang ini. Nah, karena ini agak kepanjangan, ini perlu kita potong sedikit, tidak boleh terlalu panjang. Kita ambil gunting, terus kita ukur ya paling segini, terus kita gunting, terus kita taruh di sini. Nah, ini dia sudah lebih pendek dari yang pertama. Setelah itu kita ambil karet gelang, kita ikat di sini, kita ikat supaya tidak lepas lagi. Ikatnya bisa yang kencang supaya bagus. Nah, dia sambil dimekatkan. Nah, ini bisa diperbaiki. Nah, sudah. Setelah itu kita ambil kertas warna putih, kemudian kita menggambar menggunakan pulpen. Kita gambar, bisa di ujung aja ya supaya mengguntingnya nanti mudah. Aduh ya, ini kemudian bentuk ini kita gunting mengikuti pola yang ada. Nah, usahakan yang rapi supaya hasilnya bagus. Nah, setelah seperti ini, usahakan bentuknya bulat. Setelah itu kita gambar. Pertama matanya, setelah itu hidung, nah, terus kita taruh mata, gambar. Kemudian untuk mulutnya kita bisa beri warna merah. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita ambil kertas yang berbeda, yang warnanya berbeda. Di sini saya menggunakan yang berwarna agak biru. Nah, ini ya, ini warna biru atau warna apa? Warna biru. Harus agak panjang sedikit tadi, jadi kita gunting dari sisi sebelah sini.
Setelah itu kita paskan ujungnya ini, kemudian ini kita taruh di kepalanya seperti ini, kemudian kita turun ya, lipat ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita potong sedikit. Ini kita lem, bagian dalamnya kita lem supaya tidak mudah lepas. Begitu juga sisi sebelah sini kita lem supaya tidak mudah terlepas ya. Oke. Nah, setelah itu bagian belakang sini juga kita lem dengan ambil yang sudah jadi tadi, kita lem sebelah sini, kasih yang banyak ya supaya lengket dengan kuat. Kemudian kepalanya ini kita tempelkan. Nah, jadi deh bonekanya. Nah, di sini sudah ada dua yang jadi. Nah, bagaimana? Lucu-lucu kan bonekanya? Yuk, mari kita membuatnya dan selamat mencoba. Nah, bagaimana adik-adik, mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya. Semoga hasil karyanya juga imut-imut kayak ini. Bye. Marilah kita berdoa untuk para pemimpin gereja dan biarawan-biarawati. Ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Monsinyur John Liguada, dan semua biarawan-biarawati. Semoga Engkau selalu melindungi dan memberkati mereka. Semoga Engkau membantu mereka menjadi pemimpin jemaat-Mu yang bijaksana dan mampu melayani dengan penuh kerendahan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara yang terkena virus corona. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu agar para warga serta umat-Mu selalu Engkau lindungi dan Engkau sertai sepanjang hidupnya. Dan sembuhkanlah orang-orang yang terkena virus corona agar bangsa ini dan negara ini menjadi negara yang bersih dari virus corona. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang menderita, ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa berbelas kasih terhadap saudara-saudara kami yang menderita. Semoga berkat kehadiran orang-orang di sekitar mereka, Engkau senantiasa menyapa mereka, sehingga penderitaan yang mereka rasakan boleh teringankan dan boleh terbantu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang mengikuti penampingan pada hari ini, Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti pendampingan sekami pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, selalulah hadir dalam kehidupan kami. Semoga Engkau selalu memberkati kami untuk supaya kami bisa selalu meneladani para kudus untuk semakin mencintai sesama kami, mencintai diri kami sendiri, mencintai ciptaan, dan terutama untuk senantiasa mencintai Engkau. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu membantu kami untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik terkasih, sekarang kita akan mempersatukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Doa apakah itu?
Ya, benar sekali. Doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Halo adik-adik. Nah, pertemuan kita sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah melindungi dan membimbing kami dalam pertemuan hari ini. Ya Bapa, kami ingin menjadi seperti Santo dan Santa. Bantulah kami agar kami dapat melakukannya melalui perbuatan-perbuatan kecil yang kami lakukan setiap hari. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah adik-adik sekalian kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui Pastor Junarto. Nah adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana pertemuan kita hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Ya, pasti sangat menyenangkan. Nah, tapi sayang sekali, pada hari ini kita sudah berada di penghujung pertemuan. Kami mengucapkan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat Hari Raya semua orang kudus. Bye.